dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan limpah karunia-Nya kita bisa melaksanakan acara penyuluhan makanan pendamping ASI. Yang saya hormati Ketua RT 17 Kelurahan Landasan Ulu dan ibu-ibu yang berbahagia. Pada hari ini, Senin 27 Juli 2020, kita semua akan menyaksikan penyuluhan tentang makanan pendamping ASI yang dibawakan oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Resvika Agastasia, MC dari acara penyuluhan pagi ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan dan yang kedua adalah pembacaan materi yang sebelumnya akan dipimpin oleh moderator kami. Untuk mengefektifkan waktu, akan saya serahkan kepada moderator untuk membuka jalannya acara penyuluhan hari ini. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua RT 17 Kelurahan Landasan Ulu dan ibu-ibu yang berbahagia. Pada acara hari ini akan dilaksanakan penyuluhan tentang makanan pendamping ASI yang akan dibacakan oleh pemateri kami, Resvika Agastasia. Untuk Resvika, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membawakan materi penyuluhan tentang makanan pendamping ASI atau MPASI. Perkenalkan, saya Resvika Agastasia, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu-Ibu Dasawisma RT 17 Asrama Tanjung Pura. Terima kasih untuk kesempatannya untuk menghadiri acara penyuluhan tentang makanan pendamping ASI pada pagi hari ini. Baik, apa itu MPASI? MPASI adalah makanan atau minuman yang bergizi yang diberikan kepada bayi usia 6-24 bulan untuk memenuhi kecukupan gizi dari bayi. Dan yang selanjutnya, apa tujuan dari MPASI? Saya yakin di sini ibu-ibu semua sudah mengerti tujuan jelas dari makanan pendamping ASI, yaitu untuk memberikan gizi tambahan kepada bayi selain dari ASI. Jadi yang pertama adalah untuk melengkapi zat gizi ASI yang sudah mulai berkurang. Mengapa bisa dibilang berkurang? Karena berbagai faktor menyebabkan zat gizi dari ASI bisa berkurang, seperti jarangnya menyusui setelah melahirkan, atau mungkin ada riwayat penyakit-penyakit lain, ataupun sang ibu mengonsumsi obat-obatan sehingga berkurangnya zat gizi pada ASI. Dan selanjutnya adalah untuk mengembangkan kemampuan bayi dalam mengembangkan rasa dari makanan seperti bentuk makanan, rasa makanan, serta tekstur makanan sehingga dapat mengembangkan juga kemampuan bayi dalam untuk mengunyah dan mengenal tekstur makanan. Dan yang terakhir adalah untuk mencoba beradaptasi terhadap makanan yang memiliki energi dan gizi yang tinggi. Oke ibu-ibu, selanjutnya adalah syarat pemberian makanan pendamping ASI. Jadi, kita sebagai orang tua tidak boleh sembarang dalam memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi kita ya ibu-ibu. Itu semua ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Yang pertama adalah memberikan tanpa menghentikan pemberian ASI eksklusif. Namanya saja MPASI, makanan pendamping ASI, sehingga kita tidak boleh memberhentikan yang utama yaitu ASI eksklusif. Dan yang kedua adalah diberikan pada saat bayi berusia 6 bulan. Jadi di bawah 6 bulan belum boleh ibu-ibu diberikan MPASI karena batas pemberian dari MPASI adalah usia 6 bulan sampai 24 bulan. Dan yang ketiga adalah kandungan gizi yang harus cukup dan seimbang. Tidak perlu mahal, yang penting kandungan gizi yang diberikan oleh bayi cukup dan seimbang, karena itu semua mempengaruhi perkembangan otak dan tubuh si kecil. Dan syarat yang keempat atau syarat yang terakhir adalah diberikan secara bertahap. Jadi nggak boleh ya diberikan tapi langsung stop atau misalnya ibu-ibu lagi sibuk jadi ibu-ibu berhentikan pemberian MPASI. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis makanan pendamping ASI. Yang pertama adalah olahan dari sayur dan buah. Dan yang kedua adalah olahan dari daging seperti daging ayam, daging ikan atau daging ikan salmon. Dan yang ketiga adalah biskuit sebagai cemilan bayi. Jadi ibu-ibu, sekarang kan teknologi sudah canggih. Jadi kita sebagai ibu yang cerdas bisa mengakses internet untuk menemukan apa aja sih makanan pendamping ASI yang sehat dan bergizi yang bisa ibu-ibu kreasikan untuk si kecil di rumah. Oke, next. Jadi saya mempunyai tips pemberian MPASI untuk ibu-ibu semua. Jadi yang pertama, untuk usia 6 bulan ibu-ibu bisa memberikan secara semi cair atau sedikit cair dengan tambahan dari ASI eksklusif untuk pemberian MPASI kepada si kecil. Jadi mereka itu kan belum bisa ya menerima tekstur yang terlalu kasar, jadi harus dibuat secara semi cair.
Dan yang kedua adalah frekuensi pemberiannya harus 1-2 kali per hari. Jadi untuk meningkatkan kebiasaan si bayi dalam makan makanan pendamping ASI tersebut, ibu-ibu harus secara rutin memberikan, harus secara bertahap, tidak boleh berhenti-berhenti ibu-ibu, karena itu untuk membiasakan si bayi dalam menerima makanan pendamping ASI. Dan yang ketiga adalah tingkatkan tekstur makanan berdasarkan usia. Jadi mulai dari usia 6 bulan bisa diberikan dari tekstur yang masih sedikit cair, dan bertahap 7 bulan, 8 bulan hingga setahun sudah bisa diberikan dalam tekstur yang sedikit kasar atau tekstur yang sudah mulai padat. Jadi itu semua harus dibiasakan dan dibiasakan secara teratur. Dan poin yang paling penting ya ibu-ibu adalah tidak boleh menggunakan bahan pengawet dalam pemberian MPASI. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan otak dari si kecil. Pengawet seperti apa yang dimaksud ini ibu-ibu? Seperti garam, gula, ataupun bahan perasa lainnya. Jadi itu harus benar-benar jangan digunakan ya untuk pemberian MPASI. Dan selanjutnya adalah tahap pemberian MPASI. Jadi pemberian itu harus bertahap dan secara terus-menerus. Maksud dari tahap itu dari tekstur makanannya atau jenis-jenis makanannya ibu-ibu. Jadi mulai dari 6-9 bulan atau 9-12 dan 12-24 bulan. Yang pertama adalah tahap pada usia 6-7 bulan. Pada tahap ini konsistensi pemberiannya itu biasanya dalam bentuk lembut atau semi padat, dan pada tahap ini juga kuantitasnya pemberiannya itu sekitar 1-2 sendok makan. Dan yang kedua adalah pada usia 8-12 bulan. Pada usia ini konsistensi pemberiannya itu biasanya pada tekstur yang agak padat atau sedikit agak kasar. Baik, jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada penyuluhan pagi ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resvika Agastasya selaku pemateri pada penyuluhan pagi kali ini. Untuk selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya mau bertanya. Ya, jadi nama saya Ibu Tasya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana ya cara kita mengetahui bahwa bayi kita ini tertarik terhadap menu MPASI yang kita berikan? Karena kebetulan anak saya ini tuh rewel, jadi sering kayak menolak makanan yang saya kasih, atau orang-orang bisa dibilang tuh GTM ya, atau gerakan tutup mulut. Terima kasih. Iya, saya juga mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Aca. Di sini saya mau bertanya bagaimana kalau misalnya kita membuat menu MPASI itu dengan mencampur beberapa bahan, itu apakah boleh? Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Tasya dan Ibu Aca yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu tersebut. Baik, terima kasih kepada penanya yang telah mengajukan pertanyaan. Yang pertama di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tasya. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak yang GTM atau gerakan tutup mulut? Jadi yang pertama, ibu harus mengenali dulu gejalanya mengapa dia bisa tidak mau menerima makanan tersebut. Ya, mungkin saja ada luka pada mulutnya, atau mungkin dia pernah merasakan suatu trauma yang membuat dia jadi trauma untuk makan. Terus mungkin yang paling utama sih mungkin dia nggak cocok dengan rasa dari masakan atau makanan yang ibu buat. Jadi, dan untuk cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah mendudukkan bayi di dalam di atas kursi bayi itu, baru letakkan makanan, biarkan dia memainkan makanan tersebut sampai akhirnya dia memasukkan sendiri ke dalam mulut. Selain itu juga cara itu tuh bagus banget untuk meningkatkan sensori motorik dari si anak. Ya, jadi selain meningkatkan sensorinya itu, dia juga bisa melatih anak lebih mengenal kepada makanan-makanan yang telah disediakan kepada dia. Jadi mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Apabila mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan kembali kepada saya. Terima kasih Ibu Tasya atas pertanyaannya. Ya, jadi saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari Ibu Aca, apakah ada cara-cara tertentu. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu adalah kandungan zat besi, karena zat besi ini yang paling utama untuk anak-anak usia segitu, Bu. Jadi ibu harus memperhatikan kandungan zat besi dari misalnya seperti dari sayur bayam, ataupun dari buah-buahan, dari pepaya. Pokoknya yang mengandung banyak zat besi itu yang pertama yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan yang kedua itu ibu harus memperhatikan kandungan
gizi yang lain yang dibutuhkan oleh anak. Jadi harus disesuaikan dengan usianya mereka. Misalnya usia 6 bulan apa saja yang mereka butuhkan, usia 8 bulan apa saja mereka butuhkan. Jadi harus sesuai. Dan yang paling penting itu juga jangan lupa mencampurkan si ASI eksklusif di dalam olahan empasi ini, karena biar anak-anak kita tuh familiar dengan rasanya, jadi dia bisa menerima juga, jadi dia nggak kaget dengan rasa baru yang dia rasakan. Jadi itu juga penting, jangan lupa untuk menaruh ASI eksklusif dalam olahan empasi Ibu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Ibu Aca, semoga jelas dan bisa dimengerti. Tapi bila kurang dimengerti bisa ditanyakan kembali Ibu. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih kepada dua penanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resvika Agastasya yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Tasya dan Ibu Aca. Selanjutnya saya akan serahkan kepada evaluator untuk mengevaluasi jalannya acara penyuluhan pada pagi ini. Untuk evaluator saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mengevaluasi jalannya acara penyuluhan pada hari ini. Yang pertama, hasil evaluasi dari penyuluhan hari ini adalah empasi atau makanan pendamping ASI merupakan makanan atau minuman pendamping dari ASI eksklusif yang diberikan kepada bayi usia 6-24 bulan untuk melengkapi gizi dari bayi tersebut. Dan yang kedua adalah evaluasi somatik. Saya akan bertanya kepada para audiens, apakah audiens menyimak jalannya penyuluhan hari ini. Yang pertama adalah saya ingin bertanya kepada Ibu Tasya, apa pengertian dari empasi? Dan yang kedua saya akan bertanya kepada Ibu Aca, apakah persyaratan bahwa balita telah siap menerima empasi? Oh iya, jadi saya akan menjawab. Jadi menurut saya empasi adalah makanan pendamping ASI, yaitu makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi dengan gizi untuk melengkapi dari gizi ASI eksklusif. Baik, kalau menurut saya persyaratan bayi bisa menerima empasi itu pada saat usia bayi sudah menginjak usia 6 bulan sampai 24 bulan dan harus mengikuti kemampuan dari si bayi, terutama dari tekstur makanan yang akan diberikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tasya dan Ibu Aca yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Kami senang apabila ibu-ibu bisa menerima apa yang telah kami sampaikan dan semoga ilmu itu bermanfaat dan semoga bisa diterapkan kepada anak-anak di rumah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada evaluator. Dan demikian acara penyuluhan pada pagi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mengakhiri acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri serta evaluator yang telah mengisi jalannya acara penyuluhan hari ini. Semoga para audiens bisa menyimak dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian ibu-ibu dan teman-teman semua, terima kasih yang telah membantu dalamnya acara penyuluhan pagi ini. Saya MC akan menutup jalannya acara hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.